Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Alfamli Gapi. Pada konten kali ini ya sedikit mau kita bahas, nggak mau bahas apa-apa gitu, nggak ada sih, cuma pengen update saja perkembangan ikan gapi, perkembangan farm dan koleksi ikan gapi yang ada di Alfamli Gapi. Kita cuma melakukan aktivitas rutinitas seperti biasa, yakni kasih makan ikan, dimana beberapa hari ini sudah saya termasuk sudah rutin kasih makan yang di indoor ini dengan full artemia, yakni ini. Jadi setiap hari saya masak artemia. Ini kondisi saya agak kurang sehat ya teman-teman, jadi mohon maaf suaranya barangkali agak bindeng atau pilek. Nah, ini topas. Jadi di sini cuma update perkembangan, update kondisi farm yang ada di Alfamli Gapi. Yang di indoor kebanyakan jantan, hampir full jantan semua ya memang. Ini pingu, jantan semua. Ini tadi PRTDE ini yang gennya Alfmoon, ini yellow pingu, ini albino koi red ear. Nggak usah terlalu banyak karena emang ikannya sedikit. Jadi untuk porsi kasih artemia itu sebetulnya ya melihat populasi ya, populasi yang ada di media. Kalau ikannya rame banyak ya kita kasih banyak, kalau ikannya sedikit ya nggak usah terlalu banyak, seperti itu. Kondisikan aja dengan populasi yang ada di media. Kalau sudah pelihara gapi lama ya biasanya tahu populasinya segimana. Ini kalau dari atas ya. Kalau menurut saya jenis ini jenis perkoi-koian lah. Bagi saya lebih cantik dilihat dari atas dibanding dari samping. Ini sama ini PRT koi. Gimana kalau menurut teman-teman, lebih cantik mana, dilihat dari atas atau dari samping? Ini kalau dari atas, ini kalau dari samping. Ya sama sih cantiknya, tapi untuk pribadi saya itu saya lebih suka dilihat dari atas. Kalau jenis perkoi-koian, nah ini koi, ini tuxedo koi. Tuxedo koi ribbon, earnya bisa merah putih ini. Nah, ini kalau dari samping. Kalau untuk melihat tuxedonya memang dari samping, kalau melihat koinya ya dari atas gitu. Kalau penikmat tuxedonya ya dilihatnya dari samping, kalau penikmat koinya dilihat dari atas. Ini juga PRT koi, RTD koi atau PRT koi sama saja. Ini pingu, jadi saya mungkin sakit juga, ini termasuk kecapean mungkin ya teman-teman, karena kemarin beberapa hari itu ya saya nggarap ini berhari-hari nggak selesai ini aja belum selesai. Intinya kan ngerombak, nantilah saya ceritakan. Intinya ngerombak keranjang-keranjang ini yang awalnya plastik putih tipis kita ganti dengan plastik hitam yang geomembran yang agak tebal. 200 mikron saya pakainya. Barangkali teman-teman bertanya, itu pakai plastik apa bang? Itu pakai plastik hitam geomembran yang 200 mikron teman-teman.
Ini ada PRT koi yang versi albinonya. Jadi ini yang mata hitamnya, ini yang albinonya. Nah, saya tuh rencananya ya pengen mengkhususkan diri untuk mengembangkan atau mengidentitaskan Alpha Mini Guppy itu dengan jenis perkoi-koian. Gimana kalau menurut teman-teman? Kan ada tuh yang identiknya itu dengan jenis-jenis tertentu, ada yang cuma main solid aja, ada yang cuma main ikan-ikan yang merah aja atau biru aja, kan seperti itu. Ada yang memang kebanyakan, kalau lebih banyak lagi ya yang itu, yang semua jenis dikembangkan. Ini pengu usia 1,5 bulan kalau ini. Nah, jadi pengennya saya mengidentitaskan diri sebagai breeder yang khusus main perkoi-koian. Ini sebenarnya ikan-ikan ini masih ikan lanjutan dari masa belajar saya sebetulnya, teman-teman. Belum benar-benar kayak khusus saya pengen mengembangkan ikan apa gitu, enggak. Cuma alhamdulillahnya memang terlanjur banyak, ya udah kita pelihara kayak gitu. Ini topaz. Mungkin khususnya di jenis perkoi-koian, tapi kita mungkin akan tetap ready jenis-jenis tertentu yang seperti topaz seperti ini. Pengennya tuh gitu, teman-teman. Nah, mungkin yang di indoor udah cukup. Ini kita kembalikan dulu harganya. Jadi setiap hari kita masak artemia ya, dan kita kasih makan yang di indoor ini 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali itu ya pagi kayak gini. Ini kan pagi, saya bikin video ini jam 7 pagi, siang, sama sore atau malam. Nah, ini untuk yang di outdoor kita tetap pakai cacing sutra. Sudah saya ambil tadi sebelum saya kasih pakan artemia kepada ikan yang ada di indoor, itu saya sudah ngambil ini cacing sutranya. Nah, untuk kita kasih pakan yang di outdoor. Nah, ini kabar pingu yang kita baru kita pindah kemarin. Sebenarnya sudah saya buatkan video ini yang insya Allah nantinya saya upload dengan judulnya mungkin bukti bahwa media itu berpengaruh pada warna ikan guppy. Nah, ini kan ikannya masih agak putih-putih kan. Nah, ada yang hitam ini. Mana tadi? Nah, ini nggak kelihatan. Nah, ini ada yang lebih hitam. Itu kan yang sebetulnya satu itu yang agak hitam itu sebetulnya kan bareng PRTDE ini. Di sini sebelum saya ganti plastik hitam ini kan dia sudah berlumut, akhirnya memang menggelap kan backgroundnya, jadi dia badannya otomatis gelap. Lah, yang putih-putih ini kebanyakan dari sini dan dari media ini yang plastiknya sebelumnya masih putih, jadi makanya banyak yang putih. Nah, makanya saya ganti ini background hitam dengan tujuan biar ikannya itu nanti punggungnya itu bisa berwarna yang gelap seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita kasih makan cacing sutra. Tidak usah khawatir, nggak doyan kalau sudah pakai cacing sutra mah. Jadi intinya kita di Alpha Mini Guppy itu dominan pakai pakan hidup dibanding pakai pakan yang nggak hidup. Nah, ini PRTDE, betina-betina PRTDE sekarang ada di sini. Nah, ini lanjut kita ke Burayak.
doyan ya, udah pasti doyan. Sehat-sehat alhamdulillah. Sejauh ini kita lihat dengan kepadatan sepadat ini kelihatan masih sehat-sehat aman. Nantinya pasti harus kita obok-obok, maksudnya harus kita tangani dengan penanganan tertentu kalau ada kondisi yang memang menuntut kita untuk menanganinya. Ini ada Molly golden teman-teman. Saya tuh pengennya tuh bikin video itu benar-benar setiap hari teman-teman, cuma kadang saya terkendala oleh apa yang mau saya bahas ya gitu. Jadi makanya lah saya dengan bahasnya seperti sekarang ini, kayak gimana ya kalau saya setiap hari upload video tapi rutinitas kasih pakan aja kayak gini kan, khawatirnya kan ya teman-teman bosen. Makanya terkadang itu agak bingungnya itu ya soal mencari kontennya, mencari bahasannya, mau bahas apa itu agak bingung. Barangkali teman-teman ada saran, bolehlah tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya buatkan video sesuai saran teman-teman. Nah, ini ada topas. Wah, sebentar teman-teman, ini harus kita ambil nih. Kita ambil sebagian. Saya nggak lihat nggak lihat jumlah ikannya tadi. Nggak taunya kebanyakan. Saya kapok sudah, apalagi berurusan dengan albino. Kalau kita kasih makannya berlebih itu suka bermasalah dia. Makanya mending kita antisipasi dari awal, nggak terlalu banyak kita kasih makan, kita kurangi, kita kasih ke yang lain. Nah, ini jenis full gold, jenis yang nggak pernah mati peminatnya ini. Full gold. Oh ya, pemahaman atau pembahasan soal full gold ya teman-teman ya. Mau saya bahas sedikit lah, kita singgung soal full gold. Ikan full gold ini barangkali teman-teman dapatnya itu di usia muda, kayak 2,5 bulan, pas-pas 3 bulan. Nah itu terkadang di kepalanya itu nggak nutup teman-teman, belum nutup maksudnya, bukan berarti nggak, tapi belum nutup dan earnya biasanya belum benar-benar menguning, dilihatnya itu belum benar-benar kuning gitu. Jadi belum maksimal lah, belum performa maksimalnya, makanya dia masih, kepalanya itu masih belum seberapa ngemas. Kok kayak sedikit buram ya? Oh enggak, aman. Jadi agak menguning tuh agak menguning, kepalanya agak belum nutup itu sebenarnya wajar teman-teman. Jadi jangan terlalu jadikan masalah. Yang penting nanti ketika setup untuk ikan full gold ini, saya sarankan setupannya itu backgroundnya kasih hitam teman-teman, nanti warnanya juga cepet sesuai dengan yang diharapkan. Kalau warnanya nggak hitam, biasanya malah kepalanya lama sekali nutupnya. Ini ada lagi Molly golden. Kalau Molly ini apalagi yang balon-balon gini agak lama dia itunya, besarnya agak lama. Ini ada jenis Tuxedo koi ribbon red white ear, atau ear yang merah putih seperti yang tadi ada di indoor. Ini betina BRTD. Lanjut ke belum ini masih ada yang belum kita kasih.
Oh sudah, itu cuma dia lagi cacing sutranya lagi ke tengah, lagi di tengah, bukan lagi di tengah sih, itu terlempar karena dia biasanya kan dimakan tarik-tarik gitu, makanya ke tengah. Nah ini untuk jenis full gold yang masih 1 bulanan, tanggalannya udah hilang. Nah 1 bulanan seperti ini belum ngejar-ngejar, ini jantan belum ngejar betina, jadi aman, belum saya pisah. Nantinya pasti saya pisah ini biar enggak membludak populasinya karena full gold ya sudah punya lumayan banyak lah, jadi nggak perlu nafsu untuk nyari peranakannya banyak gitu, nggak nafsu. Jadi biasanya kita pisah jantan betinanya biar nggak beranak pinak terus. Ini ada Molly Golden. Nah ini kita ada kejutan juga, ini Molly Golden kita beranak nih. Nah beranak pinak Molly Goldennya. Ini ada anakan Black Moscow yang dulu berapa, 100 berapa, 122 ekor ya kayaknya, lupa saya. Nih betinanya Tuxedo Koi yang enggak ribbon. Jadi saya minta tolong ya untuk teman-teman ya, barangkali ada saran konten, bikin konten ini bang, bikin konten itu bang, boleh teman-teman kasih saran aja, jangan malu-malu, biar saya punya ide lagi dari teman-teman untuk bikin videonya nih, judulnya apa, karena jujurnya saya agak bingung soal judul ini. Koi red ear ini jantan aja, jadi kita kasihnya sedikit aja, jangan terlalu banyak, ya cukup. Ini yang kita kasih banyak, betina Black Moscow. Ini kemarin kita dapat buraya albino koi red ear. Ini juga ada buraya albino koi red ear yang sudah berusia berapa, ini kita lihat dulu tanggalannya. Kelahiran 26 Oktober, berarti usia 1 bulan. Nah kenapa usia 1 bulannya ini dengan usia 1 bulannya ini kok besaran ini? Nah teman-teman bisa perkirakan nggak apa kira-kira? Jawabannya karena saya itu masih agak takut kasih makan porsi albino, jenis albino itu kebanyakan, agak takut. Jadi bener-bener bukan sedikit banget, enggak, tetap termasuk banyak kok, cuma memang nggak berani terlalu banyak gitu. Jadi makanya pembesaran jauh otomatis ya nggak akan secepat yang mata hitam, karena yang mata hitam benar-benar pakan di wadah itu selalu tersetok, bahkan bisa saya kasih pakannya itu yang 1 hari itu belum habis, 1 hari kasih pakan itu belum habis dia, artinya memang berani saya kasih banyak kalau yang mata hitam. Tapi kalau yang albino itu saya kurang berapa berani, makanya saya kasih pakannya itu yang sekiranya dalam 1 hari itu sudah pasti habis, itu aja, nggak berani kasih yang berlebih. Dan terlebih lagi ini
populasinya juga lebih padat dibanding yang ini, makanya dia termasuk lebih cepat besar. Begitu teman-teman, jadi jelas ya alasannya ya. Ini di sini kita belum kasih pakan ini, full gold, indukan full gold. Ya sudah selesai. Oh ini belum indukan topas kita. Mohon maaf ya teman-teman, barangkali kurang nyaman dengan settingan farm yang ada di Alfamily Crafty, termasuk berantakan lah, gimana lah ya, ginilah teman-teman, memanfaatkan space yang ada saja jadinya beberapa adanya. Satu lagi Tuxedo Koi, ini saya juga agak susah juga kasih makannya itu. Wih, dari sana ada Tuxedo Koi. Sebetulnya itu indukan, tapi indukannya habis beranak mati, jadi sisa beberapa jantan dan beberapa jantan dan burayak, betinanya udah mati. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin pada video kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan, itu saja yang video kali ini. Barangkali ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.